Pikirkan kalau Tuhan hitung-hitung kejahatan kita selama ini. Shalom. Damai di hati. Apa kabar? Sehat-sehat? Puji Tuhan. Luar biasa. Ada satu nenek selalu berjumpa dengan Tuhan. Lalu Tuhan selalu memberitahu kepada nenek itu tentang kejahatan setiap orang di jemaatnya, di kampungnya itu. Dan ketika Tuhan memberitahu kepada nenek itu dosa Om A, nenek ketemu Om A. Nenek sampaikan satu persatu yang Tuhan bilang. Lalu berita itu viral sampai Pak Pendeta dengar. Wah, hebat karunia itu ya yang dimiliki nenek itu. Pak Pendeta mau cari tahu bagaimana nenek bisa punya karunia itu. Pendeta datang ke rumah nenek. Nenek, bisa nenek tanya Pak Tuhan, kita berdosa apa? Kita berkejahatan apa? Oh, boleh. Pendeta bilang kalau begitu kita tunggu di pastori, nenek datang kalau setelah nenek jumpa dengan Tuhan. Iya. Ulang. Lalu Tuhan berjumpa dengan nenek, mengatakan sesuatu kepada nenek. Nenek pilih pastori. Selamat siang Pak Pendeta. Saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Kok Tuhan bilang apa? Tuhan bilang saya harus bilang di hadapan jemaat. Tidak bisa langsung bilang ke Pak Pendeta. Saya harus umumkan di hadapan jemaat. Pak Pendeta mulai berpikir ini kalau sampai dia bilang di muka di sana, ini bahaya kita ini. Tapi apa boleh buat? Di hari Minggu, habis ibadah, pendeta persilahkan. Nenek, silahkan. Langsung nenek tampil di depan dan nenek mengatakan, saya sudah berjumpa dengan Tuhan. Dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan solupa dosa Pak Pendeta. Dan ternyata yang itu yang selalu nenek bilang ke setiap orang. Memang dia sebutkan kejahatannya, tapi dia bilang akhirnya Tuhan bilang, saya solupa. Saudara-saudara, bayangkan kalau Tuhan tidak lupa dosa kita, kejahatan kita. Pikirkan kalau Tuhan hitung-hitung kejahatan kita selama ini. Adakah yang selamat? Kalau Tuhan hitung pelanggaran, kejahatan, dosa kita selama dari lahir sampai hari ini, apakah ada yang selamat? Nah, karena itu dalam kitab Mazmur 32 itu dikatakan, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Mazmur 32 ayat 2 itu. Saudara-saudaraku yang kekasih,
Itulah perumpamaan yang dimaksudkan oleh Yesus dalam perikop kita hari ini. Kritik Yesus dalam perikop ini atau perumpamaan ini ditujukan kepada orang beragama atau cara beragama yang suka hitung-hitung perbuatan baik untuk menutupi perbuatan jahat. Ulang, perumpamaan ini ditujukan kepada cara beragama yang suka hitung-hitung kebaikan untuk menutupi kejahatan. Itu orang peta biasa, saudara-saudara. Tara pernah, tara suka, tara mau, tara sudi, bahkan tidak mau mengakui orang kejahatan. Tutup rapat-rapat. Jangan ada yang tahu. So begitu baru hitung kebaikan. Kita ini rajin ibadah. Kita ini rajin memberi persembahan. Kita ini rajin menolong. Kita ini rajin berdoa, berpuasa. Kita ini rajin bekerja. Bukan cuma itu. Tambah lagi. Marah kepada yang tidak seperti dia. Hakimi kepada yang tidak seperti dia. Sebenarnya kenapa? Kan so baik tuh, sudah jadi orang bagus kan, sudah jadi orang baik kan. Kenapa tidak bangga dengan kebaikan? Tapi mengeluh dengan kebaikan. Cuma kita yang rajin deh. Yang lain lupa pemalas. Cuma kita yang rajin ibadah. Yang lain tak rajin-rajin. Kalau sudah baik, kenapa mengeluh? Saudara-saudara, itulah karakter si sulung dalam perumpamaan itu. Mari kita lihat ayat 28 sampai 30. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Marah dia ya. Ketika pesta dibikin oleh ayahnya untuk adiknya. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia, tapi dia menjawab, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa berikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Bertahun-tahun aku bekerja, aku rajin, tidak pernah melanggar perintah Bapa. Kenapa tidak pernah beri aku seekor kambing untuk berpesta bersuka dengan sahabat-sahabat? Tetapi baru saja datang anak Bapa. Nah, perhatikan di sini sudah. Dia tidak bilang adiknya. Dia bilang, tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan. Bersama-sama pelacur Bapa menyembelih anak lembu tamput itu untuk dia. Baru saja datang anak Bapa, ini Bapa, Papa anak peana itu. Bukan kita peane, seolah-olah begitu. Yang kasih habis dompet harta, boros hidup dengan pelacur-pelacur. Baru datang bikin pesta untuk dia. Kita ini yang rajin setiap hari, tidak melanggar perintah Tuhan, tidak pernah melanggar perintah Bapa. Tidak ada acara semacam itu untuk saya. Marah. Marah. Tidak mau mengakui itu adiknya, tidak mau membangun relasi sebagai sesama. Bahkan menghakimi.
Nah ini sulung ini. Cuma kita yang setiap hari kerja ya di gereja. Marah dia kan? Ini yang datang-datang juga kadang-kala malu dengan marah itu, sehingga sudah mau datang lagi. Tugas kita bukan marah. Berikanlah semangat kalau memang ada yang belum datang-datang. Amin. Supaya dia datang. Bukan kasih malu, bukan marah, hakimi. Seperti si sulung itu. Kita ini rajin nih. Di ladang tiap hari kerja. Terlanggar perintah. Itu kecenderungan kita semua kan? Yang begitu. Saudara-saudara, untung Tuhan tidak begitu ya. Tuhan tidak tahu berhitung bukan dalam arti pengetahuan. Tuhan tidak tahu berhitung dalam arti pengasihannya bagi kita. Amin. Dia itu sumber pengetahuan. Kenapa tidak tahu berhitung? Dia tidak tahu berhitung karena kasihnya kepada kita. Kalau dia hitung, amblas kita semua. Itulah yang nampak pada sikap dan tanggapan si ayah dalam perumpamaan ini. Ayat 22 sampai 24 dan 31 sampai 32. Bapak Ibu bisa baca dengan baik sikap dan tanggapan ayah dalam perumpamaan Tuhan Yesus itu. Seorang ayah bagi orang Israel itu sebenarnya harus tanam wibawa. Saya ini papa dalam rumah, kepala rumah tangga. Tidak ada yang bisa melawan perintah dan perkataan saya. Saya adalah kepala keluarga. Mungkin sama juga dengan orang Halmahera ya. Papa itu harus tanam wibawa, punya wibawa. Tetapi dalam cerita ini dia tidak tahan wibawanya. Sebenarnya yang marahkan dia tuh bagi harta, suka seigo dia pemau, pergi ke sana hambur-hambur, hidup dengan pelacur, saudara makan, so susah baru pulang. Sebenarnya yang marah itu papanya. Tetapi dia tidak marah, saudara-saudara. Dia tidak menunggu dengan ancaman. Dia tidak menunggu dengan rotan. Dia tidak menunggu dengan kata-kata sakit yang menusuk. Tidak ada. Malah dia menanti. Dia menjemput. Dia merangkul. Dia mencium. Kasih jubah yang terbaik, kasih cincin, kasih sepatu, potong lembu, bikin pesta. Luar biasa. Saudara-saudara, ini bukan kasih yang pura-pura. Amin. Ini perbuatan kasih yang luar biasa. Siapa yang mau jadi papa seperti dia? Angkat tangan. Siapa yang mau jadi mama seperti cerita ini? Siapa? Cica mau. Yang lain tidak mau? Mau jadi seperti papa dan mama dalam kisah seorang ayah ini. So bagi harta, dia sepi berjalan, kasih hambur, foya-foya, so lapar, so mau mampus baru pulang. Tapi sambut dengan kasih sayang. Bukan siapkan rotan. Nana barani sampai di sini,
Kita tarawojo pangana itu. Tuhan sanggup melakukan itu karena Dia tidak tahu berhitung. Amin. Tidak tahu hitung kesalahan dan dosa si bungsu. Apakah Dia tidak tahu? Dia tahu. Apakah Dia ingat? Dia ingat. Cuma Dia tidak hitung. Maka saudara-saudaraku yang kekasih, ini bukan kesempatan, ini bukan peluang, tetapi ini anugerah, hadiah cuma-cuma. Kalau ini adalah kesempatan, kalau ini adalah peluang, orang bisa manfaatkan peluang dan kesempatan itu. Tetapi ini anugerah, ini hadiah, hidup dalam ketekunan di dalam anugerah itu. Amin. Dan jangan pakai itu sebagai kesempatan dan peluang. Jadilah seperti anak bungsu dalam cerita ini. Di ayat 18 sampai 21. Dia hitung kesalahannya. Dia buka kesalahannya. Dia akui kejahatannya. Dia tidak malu. Biarlah saya pulang ini, saya jadi upahan di rumah Bapakku sendiri, tidak apa-apa. Asal saya pulang, asal saya kembali. Nah, mari kita lihat dia bilang apa itu di ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap sorga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Saudara-saudara yang kekasih, maukah kita menjadi seperti si bungsu dalam cerita ini, dalam perumpamaan ini? Mari jangan tutup kejahatan dengan topeng-topeng kebaikan. Amin. Tinggalkanlah yang jahat dengan berani. Bukalah hati untuk pembaharuan kehidupan. Datanglah pada Tuhan. Ia pasti menyambut kita. Sama seperti si ayah yang menyambut si anak bungsu dalam perumpamaan ini. Kalau kita gelap, mengaku diri gelap, kita akan ditaruh di situasi yang terang. Tapi kalau kita gelap, mengaku terang, kita akan dibawa kepada kegelapan yang paling gelap. Tuhan Yesus memberkati. Amin.